Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2609 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan orang-orang hebat yang disapa oleh Rasul Paulus. Kemarin kita belajar orang hebat yang pertama, Febe, yang hospitality-nya luar biasa, baik, sangat-sangat cinta Tuhan. Yang kedua, Priscilla dan Aquila, teman pelayanan Rasul Paulus yang punya dedikasi yang luar biasa. Dan yang ketiga, Epenetus, buah sulung pelayanan Rasul Paulus di Asia. Dan orang hebat yang keempat, yang kita telah baca dari kebenaran firman Tuhan ini, Maria. Maria ini adalah seorang pekerja keras dalam pelayanan. Dia seorang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan melalui apa? Pekerjaan Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada dia, dia sebisa mungkin maksimal dalam pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Maria. Maria memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, dia tidak mengenal lelah. Dalam pelayanan, dia betul-betul mengerjakannya dan memberikan segalanya yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kami memang masih kecil. Jiwa-jiwa juga masih sedikit. Tetapi saudara, kalau melihat aktivitas pelayanan, cuma satu hari yang libur. Cuma hari Senin. Yang gereja kami tidak ada kegiatan pelayanan. Tapi dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara full pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran dalam pelayanan kami dapat melihat jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa bertumbuh. Dari hasil apa? Kerja keras. Daripada mereka yang leha-leha, yang kelihatan di luar hebat, tetapi di dalam keropos. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali saya melihat hamba-hamba Tuhan itu mau terkesan luar biasa di luar, ingin mendapat pengakuan hebat, tetapi di dalam pelayanannya bobrok. Dalam pelayanannya, saudara, tidak ada pertumbuhan jiwa-jiwa di sana. Karena terlalu fokus keluar, tidak membenahi yang di dalam. Mau terlihat berhasil, tetapi sebenarnya dari ukuran pelayanan, tidak ada apa-apanya. Saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau bekerja keras. Amin. Mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mari kita terus bekerja ekstra. Amin. Supaya di usia tua kita dapat melihat hasil dari pekerjaan kita di masa muda yang bekerja keras
di masa tua kita menikmati hasilnya. Amin. Haleluya. Daripada saudara leha-leha di masa tua, saudara gigit jari, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya di dalam pelayanan banyak kenal dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak juga saudara hamba Tuhan yang tadi saya katakan di masa muda santai, di masa tua saudara tidak ada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kekuatan, kesehatan, saudara, mari kita bekerja maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Maria. Dia seorang pekerja keras dalam pelayanan. Saudara, saya menangkap di sini. Ada pesan yang luar biasa dari firman Tuhan yang mau sampaikan kepada kita. Belajar dari Maria. Maria ini seorang wanita, tapi dia bekerja ekstra. Dia bekerja maksimal. Amin. Saudara, masakan kita yang masih muda, kita yang masih punya kekuatan, kenapa kita tidak gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari orang hebat. Yang keempat kita belajar Maria. Dan saya yakin dan percaya kalau Maria diakui Rasul Paulus mengenai pekerjaannya yang luar biasa untuk pelayanan. Saudara, dengar ini baik-baik. Pengakuan yang sama Tuhan akan berikan kepada kita semua orang percaya yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya dan pastinya kita akan mendapat upah dari hasil yang kita kerjakan semasa kita hidup, semasa kita masih muda, semasa kita masih kuat. Ada upah yang besar yang sedang menanti saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di saat saudara melibatkan diri saudara dalam pelayanan, saudara pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar orang hebat yang keempat. Kita belajar Maria, seorang pekerja keras dalam pelayanan. Orang hebat yang kelima, kita belajar saudara, ayat 7, perhatikan. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Haleluya. Saudara, yang kelima, orang hebat yang kelima, Andronikus dan Yunias yang setia. Amin. Yang setia pada panggilannya, yang setia dalam pelayanan, yang setia tetap bertahan dalam imannya, walaupun mereka seringkali terjadi korban persekusi, menjadi korban ketidakadilan. Karena iman percaya mereka ditangkap lalu dipenjarakan tanpa pengadilan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itulah yang terjadi kepada orang-orang Kristen mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya penderitaan, pergumulan, persoalan yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin dan percaya itu semua ujian yang memisahkan antara orang yang setia, orang yang benar-benar cinta Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ujiannya adalah penderitaan dan penganiayaan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan hanya karena apa, saudara? Hanya karena penderitaan, penganiayaan, pergumulan yang mereka alami. Padahal melalui kejadian-kejadian itu, Tuhan sedang menguji kesungguhan hati mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik.
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus tetap setia. Amin. Walaupun kita seringkali mendapatkan hal-hal yang tidak adil. Kita seringkali mengalami satu tekanan, pergumulan yang berat dalam hidup kita. Tapi tetaplah setia. Amin. Karena saya yakin dan percaya, orang yang pada akhirnya setia, mereka akan selalu melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Andronikus dan Yunias menjadi saksi bagaimana kekristenan mula-mula itu menderitanya luar biasa. Mereka satu penjara dengan para rasul, dengan Rasul Paulus. Mereka sendiri melihat konsekuensi iman daripada orang percaya akan mendapatkan ketidakadilan. Tapi saudara lihat, Andronikus dan juga Yunias tetap setia ikut Tuhan. Amin. Tetap setia dalam melayani Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah setia. Amin. Walaupun mungkin saudara merasakan, kenapa ketika saya mengalami pertumbuhan dalam iman, kenapa tiba-tiba ada saja persoalan, pergumulan datang menghantam dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Menghantam mental, menghantam rumah tangga, menghantam bisnis, menghantam pelayanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Amin. Tetaplah setia. Karena semua orang, bahkan orang yang tidak percaya pun, mereka akan mengalami ujian ini. Saudara dan saya sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, seharusnya kita dapat melihat bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya, ini membawa kita kepada satu pengharapan iman, bahwa inilah salib yang harus saudara dan saya pikul. Dan kita harus terus bertahan sampai pada garis akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menyerah, tidak kuat, mengalami kesakitan yang luar biasa, sehingga mereka mundur dari iman mereka. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tetaplah setia. Amin. Walaupun mungkin karena kesetiaan saudara kepada Tuhan, saudara menderita. Saudara mengalami tekanan, pergumulan. Tapi tetaplah setia. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, orang hebat yang terakhir. Saudara perhatikan ayat 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memiliki murid kesayangan. Dalam konteks firman Tuhan ini Ampliatus. Saudara, kalau saudara memperhatikan, Tuhan Yesus juga punya murid kesayangan. Siapa murid kesayangan Yesus? Yohanes. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan Rasul Paulus juga memiliki murid kesayangan. Siapa dia? Ampliatus. Saudara, saya menangkap di sini bahwa kenapa Ampliatus dikasihi oleh Rasul Paulus, sudah pasti Ampliatus ini seorang yang cinta Tuhan, seorang yang cinta pekerjaan Tuhan, dan seorang yang cinta pada hamba Tuhan. Saudara, cinta di sini bukan nafsu, bukan eros, tetapi agape. Amin. Dia menghormati, menghargai hamba Tuhan. Itu wujud cinta murid kepada Rasul, kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, sudah seharusnya saudara aplikasikan kepada hamba Tuhan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku bahwa
dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menjadi murid-murid kesayangan Tuhan, sudah seharusnya saudara cinta pada pekerjaan Tuhan. Cinta pada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kasih kita itu benar-benar tulus dalam pelayanan. Terlebih lagi kasih kita kepada gembala kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar bahwa apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita melakukannya dengan tulus, kita melayani dalam pelayanan jiwa-jiwa, dan kita menghormati, menghargai hamba Tuhan kita sebagai orang yang memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga orang hebat. Kalau kita seperti Maria yang bekerja keras dalam pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Maria paham betul dunia pelayanan. Sehingga dia bekerja keras sebisa mungkin. Dia tanpa mungkin disuruh baru kerja, tidak. Tipe Maria, dia ini orang yang punya inisiatif tinggi. Dia proaktif dalam pelayanan. Amin. Saudara dan saya juga kalau intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus ya akan membawa kita kepada hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara kita paham kode-kode Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, atau yang kelima orang hebat yang kita pelajari pada hari ini adalah Andronikus dan Yunias, sahabat yang setia. Amin. Mereka tidak lari dari panggilan ketika mereka keluar dari penjara, tidak. Mereka berjumpa dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus melihat mereka tetap setia dalam pelayanan. Walaupun mereka seringkali mengalami ketidakadilan, tapi mereka tidak lari dari panggilan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah seorang yang hebat, yaitu Ampliatus. Ampliatus ini seorang yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, dan cinta hamba Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.